Mengingatkan pada kalian agar kita selalu menjaga protokol kesehatan, ya. Menjaga kesehatannya, menjaga kebersihannya, agar selalu terhindar dari yang namanya penyakit, ya. Apalagi untuk berita-berita sekarang, untuk yang namanya penyakit corona ini sudah semakin mewabah. Jadi Bapak harap untuk kalian selalu menjaga kesehatannya, protokol kesehatannya selalu diterapkan, ya. Cuci tangan sebelum makan, kemudian selalu menjaga physical distancing, ya. Physical distancing itu ketika kalian nanti bertemu bersapa dengan teman-teman kalian, silahkan kalian sapa teman-teman kalian dengan sewajarnya saja, ya. Jangan terlalu over, ya, seperti itu. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Untuk materinya, untuk masih bab kedua, ya. Kita masih ke bab 2, masih bab kedua. Dan untuk materi yang Bapak akan sampaikan di pelajaran bahasa Indonesia ini untuk kelas 11, ya, yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Ada beberapa hal atau beberapa kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi, ya, dan itu cukup rumit, ya, cukup rumit. Jadi silahkan nanti kalian pasti akan menemukan kebahasaan-kebahasaan tersebut dalam teksnya langsung, seperti itu, ya. Dan untuk kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi, yang pertama yaitu fokus pada hal umum, ya. Terfokus pada hal-hal umum atau bersifat generik, bukan partisipan manusia, ya, atau non-human partisipan, ya. Karena biasanya itu tentang fenomena-fenomena alam, meskipun banyak juga yang mengenai tentang kebudayaan sosial, ya, seperti itu. Tapi kebanyakan untuk teks ini biasanya itu tentang fenomena alam itu. Nah, untuk materi yang untuk bagian yang pertama ini, yaitu biasanya itu menceritakan tentang fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, kemudian banjir, hujan, dan udara, ya. Baik, seperti itu. Nah, berbicara tentang udara, nanti Bapak setelah video ini akan menyampaikan tugas dan juga penjelasan, ya, mengenai corona aurora yang belum Bapak jelaskan, ya. Nanti Bapak jelaskan, silahkan kalian nanti simak, ya, penjelasannya, yaitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Kenapa dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah? Karena biasanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan, ya. Baik itu ilmu sains, biasanya ilmu sains, ya, lebih banyak itu ilmu sains seperti itu yang digunakan, sehingga itu banyak kata-kata ilmiahnya, ya. Kalau seandainya kalau seandainya longsor, ada reboisasi, ya, itu adalah kata-kata ilmiah yang bisa diartikan apa itu yang dimaksud dengan reboisasi. Kemudian juga irigasi dan yang lain-lainnya, ya. Untuk selanjutnya yaitu lebih banyak menggunakan kata kerja material dan rasional. Kenapa dimaksud seperti itu? Karena biasanya menggunakan kata kerja aktif. Contohnya itu menggunakan kata lari, kemudian kerja, dan mendorong, dan yang lainnya. Biasanya menggunakan kata kerja aktif, ya, untuk kata-kata yang terdapat dalam teks eksplanasi, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi. Biasanya menggunakan konjungsi waktu, ya.
untuk menyatakan suatu kejelasan atau konjungsi kausalitas. Misalnya ya, jika, bila, hingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Itu adalah contoh-contoh dari teks eksplanasi dalam kebahasaannya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu menggunakan kalimat pasif ya. Menggunakan kalimat pasif. Menggunakan kalimat pasif itu yaitu menggunakan kalimat yang biasanya mengandung afiks ya, afiks atau afiksasi di ya, diambil ataupun di lainnya ya, biasanya menggunakan kata di sebelum kata sifatnya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi sebuah atau suatu yang diterangkan secara kausalitas itu benar adanya dan bersifat fakta ya. Kenapa di situ ada hubungan kausalitas? Karena tentunya ada sebab akibat ya. Dalam suatu kejadian tak ada sesuatu hal yang tidak memiliki sebab. Tak ada api kalau seandainya tak ada asap. Itu suatu peribahasa ya. Jadi tidak mungkin sesuatu itu bisa terjadi tanpa sebab. Nah, itu adalah kebahasaan dari suatu teks eksplanasi ya. Dan silakan untuk tugasnya kalian tulis ya dari suatu teks eksplanasi yang telah kalian buat ya, yang mengandung kebahasaannya dengan menggunakan tabel ya. Yang pertama yaitu tabel untuk yang pertama, untuk di bagian yang pertama yaitu tentang generiknya ya, tentang judulnya apa ya, generiknya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tentang kalimat pasif atau kata kerjanya ya, kata kerjanya apa aja ya. Kemudian menggunakan konjungsi waktu ya. Konjungsi waktu itu apa ya, seperti tadi yang jika, sebelum, kemudian itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat pasif kalau ada ya. Silahkan kalian tulis ya di situ di bagian yang kedua nanti ditulisnya ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menggunakan kalimat konjungsi kausalitas. Silahkan kalian tulis mana teks yang mengandung konjungsi kausalitasnya di bagian yang kedua seperti itu. Kalau misalnya kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan ya. Dan Bapak pamit undur diri. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya, untuk pertemuan kali ketiga kita. Dan terima kasih atas waktunya. Nanti kalian silakan kerjakan untuk tugasnya ya, dari apa yang tadi telah Bapak sampaikan. Untuk tugas teksnya, untuk teksnya silakan kalian tulis ya di teks kalian, di tugas kalian dari yang kemarin telah kalian kerjakan ya. Itu adalah teks yang kalian nanti akan teliti kebahasaannya. Silakan kalian teliti kebahasannya apakah mengandung kebahasaan yang tadi Bapak sampaikan atau tidak. Baik, terima kasih, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.